sebelum kita masuk pada inti pertemuan hari ini, ya Bu, nanti siapa yang tidak hadir, kalau kita tahu alasannya apa? Ada sakit atau apa? Agusta? Ada yang guru. Agustinus? Apa? Andreas? Angela? Ada guru. Benedictus? Oh, berarti hari ini orang yang tidak hadir, ya toh? Baik, sesuai pertemuan kita minggu lalu, itu kita belajar tentang klasifikasi makhluk Hidup. Minggu lalu itu kita lihat tentang ciri-ciri makhluk Hidup. Siapa yang masih ingat? Kira-kira apa saja yang termasuk makhluk hidup? Jenis-jenis makhluk hidup ada apa? Tiga. Tiga yaitu Tumbuhan, hewan, manusia. Oke, manusia, Hewan, dan tumbuhan. Kalau kucing masuk kelompok mana? Hewan. Kalau bunga mawar masuk kelompok mana? Tumbuhan. Kalau katak itu hidup di mana? Air. Kalau harimau? Darat. Ya. Kalau burung merpati? Oke, jadi untuk hari ini kita lanjut materinya. Itu masih tentang klasifikasi makhluk hidup, tetapi tentang pengelompokan. Jadi minggu lalu kita kelompokkan ciri-cirinya. Hari ini kita kelompokkan berdasarkan ciri-cirinya. Misalkan hewan ini hidup di mana? Ya toh? Ya. Jadi ini ada tujuannya. Tujuan yang pertama kita menjelaskan tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Nah tujuannya itu kenapa kita harus kelompokkan? Kira-kira sama dengan kalau kita ke pasar. Biasa kita ke pasar itu mau beli sayur pasti kita ke tempat penjual Sayur. Kalau kita mau beli baju pasti kita ke tempat penjual Baju. Tidak mungkin kita mau beli kangkung kita ke Mas Jawa. Ya toh? Ya. Kita tahu pokoknya. Kira-kira nanti kita tahu atau tidak? Nanti masuk tahu toh? Ya. Ini mau cari sayur tapi datang ke penjual baju. Ketemu atau tidak? Tidak. Nah ini juga sama. Kita kelompokkan. Oh ini kelompok sayur, ini kelompok bunga, ini kelompok hewan. Untuk hari ini. Mengerti? Ngerti. Jadi tujuan pembelajaran yang kedua itu kita mengelompokkan tumbuhan dan hewan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Jadi kita kelompokkan. Oh hewan yang berkaki 4 tersendiri. Hewan berkaki 2 tersendiri. Itu tujuan hari ini. Bisa ikuti? Bisa. Jadi sebelum kita lanjut kita lihat gambar. Gambar yang pertama itu apa? Jauh. Gambar yang kedua? Pagi. Yang berikut? Malam. Berikutnya lagi? Banana. Berikutnya lagi? Jalan. Itu kelompok apa? Tumbuhan. Tumbuhan. Kita lanjut. Ada kucing, ikan lele, bambang, itu kelompok Hewan. kelompok hewan itu mana yang hidup di darat? Sapi. Kucing. Sapi, Kucing. kucing. Kalau anak itu di mana? Udara. Di udara saja. Udara di mana? Darat. Dia di atas pohon toh? Ya. Kita hidup di mana? Pohon. Kalau bunga-bunga di mana? Air. Air apa? Laut. Kalau ikan lele? Air. Di mana? Tawar. Di air Tawar. Jadi air itu ada air laut dan air Tawar. Kalau bangau, tahu bangau atau tidak? Laut. Hidup di mana? Air. Di mana? Danau. Di Danau. danau. Laut. Di darat atau di air? Air. Air. Darat. Pernah lihat bangau? Pernah lihat? Belum. Belum pernah? Ya. Kita cari sama-sama. Ya. Oke. Kita lanjut. Ini materinya. Jadi pengertian dari klasifikasi makhluk hidup itu suatu cara memilah-milah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan-golongan atau unit-unit tertentu. Jadi kita kelompokkan. Itu untuk kelompokkan itu kita berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Misalkan tadi tumbuhan itu. Nah, tumbuhan itu waktu SD kita belajar ada tumbuhan apa dan apa. Ada 2 jenis tumbuhan berdasarkan keping biji. Tumbuhan berkeping 1 dan berkeping 2. Atau kita kenal dengan tumbuhan monokotil dan Dinotis.
sudah kelompokkan. Kucing itu hidup di darat. Kucing biasa makan apa? Hewan tumbuhan. Makan Hewan. makan daging. Kalau elang, Makan daging. kalau sapi, Rumput. makan Rumput. Tumbuhan. Bisa ingat? Bisa. Jadi untuk memperjelas pemahaman kita, hari ini kita diskusi kelompok. Tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Fokus. Oke, tepuk tangan untuk saya. Sekarang kita diskusi kelompok. Jadi untuk diskusi hari ini kita bagi menjadi 4 kelompok saja. Jadi untuk kelompok ini, untuk empat kelompok ini supaya tidak berdasarkan kemauan, kita berderet saja. Ya. Jadi ini kelompok 1, kelompoknya Victor ini kelompok 2, kelompok Andre kelompok 3, kelompok Ellen kelompok 4. Bisa? Bisa. Atau ada yang keberatan? Tidak. Nah, silakan kita membentuk kelompok. Ini kelompok. Kelompok 1. Jangan kerja dulu tunggu ibu jelaskan. Kenapa? 3. Sudah dapat semua? Sudah semua? Oke, boleh. Lihat di lembar kerja itu. Di situ ada kelompok. Jadi misalkan kelompok 1 di kelompok 1 dengan nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya. Jelas? Kelompok 4 jelas? Oke. Nah, di situ ada lambar kerja. Perhatikan di bagian tentang lambar kerja. Lihat? Kelompok 3 sudah lihat? Masih di depan. Oke. Lambar kerja yang pertama, perhatikan dulu. Yang pertama itu dibilang perhatikan gambar hewan dan tumbuhan dengan seksama. Jadi yang kedua, kelompokkan hewan pada tabel sesuai dengan ciri yang diamati. Yang ketiga, kelompokkan tumbuhan pada tabel sesuai dengan ciri yang diamati. Nah, di situ ada gambarnya. Ada gambar hewan dan tumbuhan. Sudah lihat? Oke. Yang kita kerjakan, lihat di tabel pertama. Itu. Jelas itu? Di tabel pertama ini halaman kedua. Lihat? Kelompok 3 lihat? Oke, di situ dibilang kelompokkanlah hewan-hewan di atas berdasarkan skala yang disediakan atau tabel yang disediakan. Nah, lihat tabelnya. Lihat tabelnya, sudah lihat tabel? Iya, nah. Sudah lihat tabel kok? Oke. Di situ kolom pertama. Kita kelompokkan dari gambar itu hewan mana yang ada di darat. Paham? Paham kok? Tasya, paham? Oke. Yang kedua, hewan yang ada di laut. Dari gambar itu. Yang ketiga, hewan berkaki 4 dan herbivora. Atau herbivora tidak? Herbivora itu hewan pemakan tumbuhan. Paham? Andre. Jadi bisa tulis di situ herbivora itu hewan pemakan tumbuhan. Yang berikut, kolom yang berikut. Itu. Di situ hewan laut bergerak bebas dan bersirip. Kita bersirip. Kalau dia bersirip berarti tulis di kelompok itu. Bisa? Jelas? Oke, jelas yang kedua. Tumbuhan. Nah, di situ ada 2 kelompok saja, tumbuhan dikotil dan monokotil. Tumbuhan dikotil itu apa saja? Tadi sudah kasih tahu tumbuhan berlebih 2. Contohnya mangga, tasam, nangka. Itu tumbuhan berlebih 2. Kacang. Lanjut ke tumbuhan monokotil.
Empat kelompok selesai, sekarang ibu minta setiap kelompok satu orang. Setiap kelompok satu orang. Kelompoknya bentuk di sini itu disebut dengan kelompok A. Ya, kita diskusi tiap hari tidak begitu toh? Ya. Sekarang berubah. Ibu ganti sedikit. Jadi setiap kelompok ibu minta satu orang. Kelompok satu, silakan. Siapa? Lagi kelompok keempat. Jadi empat orang ini, oke. Yang lain menunggu empat orang ini mereka berdiskusi. Kasih waktu diskusinya 5 menit. Diskusikan materi yang ada. Nanti sebentar dijelaskan ke kawan-kawan di setiap kelompok. Silakan. Silakan 5 menit. Kita yang lain menunggu empat orang. Oke, sudah selesai. Silakan. Yang 4 orang kembali ke kelompok masing-masing. Silakan yang 4 orang menjelaskan ke kawan-kawan apa yang tadi dipelajari. Itu 2 menit. Selesai. Jadi waktu diskusi kita untuk empat kelompok ini dengan satu kelompok itu dianggap selesai. Sekarang waktunya kita presentasi. Untuk presentasi kelompok 4, untuk presentasi setiap kelompok melakukan presentasi di depan. Jadi kelompok yang lain menanggapi. Baca di hari Oke, silakan. Dari mana kelompok? 1. Kelompok 1, silakan. Tepuk tangan.
soalnya? Ada kelompok yang menanggapi? Tidak ada, lanjut ke kelompok kedua. Mari tepuk tangan dulu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami berdua. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hewan di darat adalah harimau, ayam, burung bangau. Hewan yang hidup di darat adalah harimau, ayam, burung bangau, burung raja wali, cicak, kakek seribu. Hewan yang hidup di laut adalah ubur-ubur, terumbu karang, bintang laut. Hewan berkaki 4 dan herbivora adalah sapi, kuda, gajah, rusa. Hewan laut bergerak bebas dan bersirip adalah ikan badut dan ikan cupang. Tumbuhan terdiri dari 2 jenis yaitu yang pertama dikotil, pohon nangka. Dikotil terdiri dari 5 jenis yaitu pohon nangka, eceng gondok, bunga matahari, pohon jagung, dan padi. Monokotil adalah teratai, pohon stroberi, kangkung air, rumput laut. Dari hasil kesimpulan di atas, hewan dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu hewan di darat, hewan di laut, hewan berkaki 4 dan herbivora, dan hewan laut bergerak bebas dan bersirip. Sedangkan tumbuhan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu dikotil dan monokotil. Sekian dan terima kasih. Ada kelompok yang belum presentasi? Sudah. Semua? Oke, masih semangat? Oke, baik. Tepuk tangan untuk semua. Oke, ucapkan terima kasih karena setiap kelompok sudah melakukan presentasi. Baik, dari hasil tersebut, hasil diskusi tersebut, kita simpulkan bersama bahwa untuk mempermudah kita mengenal makhluk hidup, kita harus melakukan pengelompokan. Jadi pengelompokan itu kita lakukan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Misalkan tadi kita kelompokkan hewan di darat tersendiri, ya toh? Tumbuhan monokotil tersendiri. Itu dengan maksud untuk mempermudah kita untuk mengenal makhluk hidup. Jadi itu kesimpulannya. Ada pertanyaan, silakan. Ada yang belum mengerti? Sudah. Semua mengerti? Ya. Baik. Oleh karena itu, sekarang kita kembali ke kelompok masing-masing. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Sebagai bukti bahwa kita paham, kita latihan soal. Kita kerja soal. Ada soalnya. Ini 1 kertas. Soalnya tidak banyak, hanya 5 nomor. Sudah ada catatan. Jadi ini soalnya. Bisa toh Vito? Bisa. Vito sudah capek? Tidak. Silakan masing-masing siapkan kertas. Satu minggu lalu toh? Nomor 1. Kita menjawab soal untuk membuktikan bahwa kita paham yang kita pelajari hari ini. Jadi itu ada 5 soal, perhatikan di depan.
belajar di kelas masing-masing. Ibu kasih kesempatan untuk bekerja 5 menit. Silakan. Nama kelas mata pelajaran. Soalnya di depan. Yang tidak mengerti bisa bertanya. Adik sudah? Yang sudah selesai silahkan kumpul. Yang belum selesai silahkan dikerjakan. Oke, baru selesai silahkan dikumpul. Silahkan kumpul. Oke, sudah kumpul semua? Semua? Oke, baik. Perhatikan ke sini. Jadi, tadi kita sudah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup, yaitu kita kelompokkan berdasarkan ciri yang dimiliki, ya toh? Ya. Ciri. Jadi pertemuan kita hari ini sampai di sini. Silakan sebentar kembali. Minggu depan kita ulangan. Jadi tolong sampaikan salam untuk yang pada hari ini tidak hadir supaya mulai rajin sekolah. Bisa toh? Ada pertanyaan? Tidak. Ada pas? Oke, baik. Jadi untuk hari ini Ibu ucapkan limpah terima kasih. Sekarang kita siap untuk kembali. Kita
Mari kita ya kan? Siapa yang mau berdoa silakan. Diri jangan berdoa. Gitu. Dalam